Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri SMP Nazhatul Tulab kelas 7D2 yang terdiri dari saya Alfia Cahya Saputri Dan saya Febi Triwahyuni. Dan saya Raudatul Jannah. yang akan mempresentasikan tugas IPS 2 dengan tema menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya. Bagi manusia, sumber daya alam pada dasarnya adalah hal terpenting yang berupa benda hidup atau hayati maupun benda mati atau non-hayati. Sumber daya alam bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di lingkungan alam dan manusia dapat dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat beberapa jenis sumber daya alam, di antaranya adalah sebagai berikut. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, air, sinar matahari, dan udara. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dimanfaatkan sebagai bahan pakan, bahan sadang, peralatan rumah tangga, obat tradisional, bahan bangunan. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber alam yang mempunyai jumlah terbatas. Apabila sudah habis, maka sulit untuk kembali. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah emas, aluminium, nikel, minyak bumi, batu bara, perunggu, besi, tembaga timah, bitumen, belegan, intan, aspal, asbes, grafis, dan diamond. Potensi sumber daya tambang Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah hasil tambang yang sangat melimpah. Hasil tambang di Indonesia pun menjadi tumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan menjadi hal penting untuk menunjang aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Contohnya potensi minyak bumi yang ada di Indonesia. Saat ini, minyak bumi sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Jumlah minyak bumi pun kian hari kian menipis, yang mengakibatkan pemerintah harus mengekspor minyak bumi dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak hanya digunakan sebagai bahan bakar saja, minyak bumi juga masih dipakai oleh pemerintah untuk menjalankan pembangkit listrik. Potensi hasil tambang lainnya yaitu gas alam. Jumlah gas alam di Indonesia masih terbilang banyak. Bahkan, Indonesia menjadi negara dengan ekspor gas alam terbesar saat ini. Lagi-lagi, gas alam dalam hal ini sangat berpengaruh pada perekonomian negara dan dapat menjadi salah satu penopang kuat. Selain itu, negara kita juga mendapatkan potensi yang cukup besar dari batu bara. Batu bara sangat penting untuk menjalankan pembangkit listrik dan juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Batu bara juga memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia saat ini dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang besar. Indonesia merupakan salah satu negara yang punya banyak sumber daya tambang yang berperan besar sebagai pemasukan atau devisa negara. Tak hanya bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, hasil sumber daya tambang juga diekspor hingga ke luar negeri. Demikian penjelasan mengenai potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang di Indonesia yang perlu dipahami dengan penjelasan singkat di atas. Kita jadi lebih memahami bagaimana pengaruh potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang negara Indonesia terhadap kondisi alam dan juga perekonomiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang penyaji sampaikan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Jangan lupa subscribe
dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mau jalan mata gitu.